Musim terbaik dari Como, di mana secara resmi Como akan tampil di Liga Champion musim depan. Ini benar-benar gila banget ya, karena hal ini menjadi untuk pertama kalinya sejak Como ini didirikan, mereka akan tampil di Liga Champion. Ini benar-benar gokil banget ya. Ada beberapa fakta yang menarik nih guys dari Como. Pertama, Como itu klub di Liga Italia, tetapi tidak ada satupun pemain Como yang berkewarganegaraan Italia. Lalu Como ini dilatih oleh orang Spanyol yaitu Cesc Fabregas dan juga dimiliki oleh orang Indonesia yaitu Hartono Brother ya. Benar-benar keren banget ya karena Como ini kan dia berangkat dari divisi 4. Bayangin nih divisi 4 ya. Dari divisi 4 dari kasta keempat naik ke divisi 3 naik ke divisi 2 dan tidak butuh waktu yang terlalu lama sejak kepemilikan dari Hartono bersaudara ini ya. Como akhirnya bisa tembus ke Serie A. Dan gak butuh proses yang terlalu ribet, terlalu lama banget juga. Akhirnya Como itu bisa tembus ke Liga Champion. Ini bener-bener gokil banget ya. Ini benar-benar kejeniusan dari Cesc Fabregas dan juga sistem yang dibawa oleh manajemen dari Como itu sendiri karena Como itu kan, dipenuhi atau, skuad dari Como ini berisi dari pemain-pemain yang bukan bintang ya, bahkan ada beberapa pemain yang dicap gagal oleh klubnya, kalau bahasa kasarnya Como itu kayak klub buangan gitu kan. Seperti halnya ada Nico Pas bintang utama mereka. Nico Pas itu kan pemain muda dari Real Madrid, ibaratnya kurang mendapatkan kepercayaan di Real Madrid akhirnya dijual ke Como dengan opsi buyback dan kemudian bisa perform di Como. Lalu ada beberapa pemain yang mungkin sudah keluar dari masa prime-nya ya. Ada Alvaro Morata, ada Sergio Roberto juga gitu kan. Ini kan pemain-pemain yang udah kalau secara usia karir sepak bola udah tua lah, udah nggak bisa compete gitu ya. Udah nggak bisa kompetitif gitu kan. Tetapi mereka bisa bersaing ya. Bahkan nih guys, Como itu bisa melengsarkan Juventus dan juga Milan dari zona Liga Champions itu kurang gokil apalagi anjir. Nah, fun fact-nya adalah Hartono bersaudara, pemilik dari Como, di mana orang itu adalah orang Indonesia ya, merupakan owner klub terkaya di Serie A. Owner terkaya nomor satu anjing, ini patut bangga sebagai orang Indonesia ya, di mana orang Indonesia memiliki sebuah klub di Serie A dan secara total harta kekayaan itu paling tajir, ini gokil banget ya. Tetapi yang paling bikin gue respect dari manajemen Como adalah meskipun uangnya banyak secara, finansial dari ownernya itu tajir melintir ya, tetapi mereka tidak tergesa-gesa untuk, menyusun skuadnya, menyusun klubnya gitu kan, dengan tidak mendatangkan pemain-pemain bintang, pemain-pemain yang mahal gitu kan, tidak. Justru sebaliknya, manajemen Como melakukan upaya metode yang sekarang ditiru oleh beberapa klub dari Serie A itu sendiri ya, karena dari talent scouting-nya dan ini juga merupakan benar-benar real kejeniusan dari Cesc Fabregas. Karena Cesc Fabregas itu tipikal, pelatih yang mampu melihat potensi dari pemainnya dan juga mampu meracik skuadnya, di mana mereka itu memiliki potensi yang berkembang dan chemistry permainan yang luar biasa. Mungkin untuk pelatih saat ini ya, seperti yang dilakukan sama Luis Enrique di PSG gitu kan, tetapi ini versi lead-nya gitu kan, versi di Serie A-nya. Dan Cesc Fabregas berhasil melakukan hal tersebut. Makanya, pencapaian Como di musim terbaiknya ini, yang paling mendapatkan kredit adalah performa dari Cesc Fabregas sebagai seorang pelatih ya. Ini benar-benar keren banget ya. Nah, ada juga beberapa, kabar dari Como ya. Klub milik Hartono bersaudara, Como 1907 resmi memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Kepastian itu didapat usai tim asuhan Cesc Fabregas finish di peringkat keempat guys, gokil. Dengan 71 poin usai menang 4-1 atas klub dari Emil Audero yaitu Cremonese ya. Pencapaian ini terasa spesial karena perkembangan Como dalam beberapa tahun terakhir terbilang progresif. Musim ini mereka bahkan mampu finish di atas klub-klub besar Italia seperti AC Milan dan juga Juventus anjir. Sesuatu yang sebelumnya sulit dibayangkan untuk tim yang belum lama kembali ke kasta tertinggi. Transformasi Como mulai terlihat sejak diakuisisi oleh Jarum Group pada 2019 nih guys. Saat itu klub baru saja menjuarai seri D
atau divisi kelima sepak bola Italia dan promosi ke Serie C2 ya. Setelah hanya semusim di sana, Como naik ke Serie C lalu menjadi juara pada 2021 untuk mengamankan promosi ke Serie B. Perjalanan mereka terus berlanjut dengan cepat. Como hanya menghabiskan 2 musim di Serie B sebelum promosi ke Serie A pada tahun 2024. Musim 2024-2025 pun jadi momen comeback ya. Mereka ke kasta tertinggi Italia setelah terakhir tampil pada 1949, 1950. Ini udah lama banget ya ini. Dan kini comeback tersebut langsung ditutup dengan sejarah baru, lolos ke Liga Champion untuk pertama kalinya. Ini benar-benar berita yang gokil banget ya. Seperti yang kita tahu, Como itu benar-benar mendepak Juventus dan juga AC Milan dari zona Liga Champion. Ini kurang gokil apalagi. Apalagi setelah di take over ya, diambil alih oleh Jarum Group pada tahun 2019. Berarti hanya butuh kurang dari 7 tahun Como itu bisa pentas ke Liga Champion. Ini benar-benar sesuatu yang tidak terbayangkan sama sekali. Bahkan kekuatan uang pun belum tentu bisa mencapai prestasi seperti ini ya. Benar-benar keren banget, guys. Nah, pertanyaannya, ini setelah Nico Pas itu dikabarkan ingin ditarik kembali oleh Real Madrid dengan opsi buyback-nya ya. Semua orang bertanya-tanya, musim depan Como itu masih bisa tetap konsisten, masih bisa tetap kuat, atau akan ada transisi ya, di mana Como ya mungkin bisa agak goyah sedikit performanya gitu kan. Dan apalagi Cesc Fabregas sempat dirumorkan akan melatih Chelsea ya, meskipun kabar itu ditepis ya karena Cesc Fabregas lebih memilih untuk stay ke Como dan fokus menghadapi Liga Champion. Padahal presiden dari Como sendiri sudah mempersilahkan jika Cesc Fabregas memilih untuk melatih klub yang lebih besar karena prestasi yang gemilangnya di musim ini ya. Nah, lalu untuk persiapan Liga Champion ke depan, ya ini menjadi sesuatu yang tidak mudah ya bagi Como karena Como menjalankan debutnya di Liga Champion. Yang menariknya adalah di bursa transfer yang sering kita bahas, Como itu belum melakukan proses transfer yang terlalu signifikan ya. Bahkan jarang banget ada kabar Como ingin merekrut pemain gitu kan. Ini juga menjadi tanda tanya besar nih persiapan Como di musim depan tuh kayak gimana gitu kan. Ya harapannya semoga pemain-pemain inti dari Como itu bisa tetap stay ya. Kabarnya Nico Pas itu menolak tawaran dari Inter Milan dan juga menolak opsi buyback dari Real Madrid sehingga musim depan bisa dipastikan Nico Pas itu stay di Como. Harapannya Como bisa ikut memeriahkan ya di ajang Liga Champions ya. Jangan sampai langsung gugur lah gitu kan, minimal ya semoga saja bisa ke knockout ya. Apa jangan-jangan nanti Como itu bisa mengulang Cinderella story dari Bodo Glimt di musim ini anjir, bisa jadi kan. Nah, ngomong-ngomong soal Como ini ya, ada juga masih dari kabar Serie A atau klub Italia di mana comeback comeback telah komplit. AS Roma resmi kembali ke UEFA Champions League setelah penantian panjang selama 7 tahun lamanya. Malam yang akan dikenang para Romanisti setelah melewati musim penuh tekanan, kerja keras, dan perjuangan tanpa henti. Panggung tertinggi sepak bola Eropa. Gianpiero Gasperini sukses membawa identitas, semangat, dan konsistensi yang mengubah perjalanan Roma musim ini menjadi kisah yang berakhir indah. Musim depan, Stadion Olimpico kembali akan dipenuhi oleh atmosfer spesial dan dentuman anthem Liga Champion yang begitu dirindukan ya para pendukung Giallorossi. Anjir susah banget ini. Roma kembali, Eropa bersiaplah, anjir. Jadi setelah Como berhasil, Roma juga diam-diam performanya oke ya, karena berhasil finish di zona champion di posisi ketiga kalau nggak salah ya. Sehingga akan comeback lagi ke Liga Champions setelah penantian 7 tahun lamanya. Yang paling kita ingat Mungkin yang paling kita ingat terakhir kali AS Roma main di Liga Champions itu ketika melakukan comeback fenomenal menghadapi Barcelona ya guys ya. Gol dan juga selebrasi dari Manolas itu bener-bener ikonik banget anjir. Itu yang paling hal terakhir yang kita ingat dari Roma ya. Karena setelah sempat dilatih oleh Jose Mourinho juga Roma itu masih tetap struggle, masih belum bisa menembus zona Liga Champions di Serie A-nya sendiri ya. Tetapi di musim ini di bawah Gasperini akhirnya bisa kembali
tampil di Liga Champion. Ini bener-bener salut banget ya. Jadi banyak banget, klub-klub yang lama nggak pentas di Liga Champion dan akhirnya bisa kembali lagi. Salah satunya kalau dari IPL, itu kan ada Manchester United yang setelah 3 tahun absen akhirnya bisa kembali ke Liga Champion. Lalu ada juga dari La Liga yaitu Real Betis ya, di mana benar-benar Lord Anthony ini berhasil membawa Real Betis kembali tampil di Liga Champion musim depan. Ini benar-benar keren banget, yang paling mengejutkan adalah gue pengen ngelihat nanti semoga saja ada skenario di mana Real Betis itu, bertemu dengan Manchester United ya. Gue pengen ngelihat Lord Anthony itu bermain di, eee, Old Trafford gitu kan, ini pasti bakal keren banget, ini pasti bakal penuh dengan meme ya, penuh dengan meme, penuh dengan, hal-hal yang digoreng-goreng gitu kan. Tetapi yang paling bikin gue penasaran adalah apakah Anthony akan membuktikan bahwa dirinya hebat, tetapi ya karena situasi Manchester United saat itu sehingga tidak bisa perform ya dari Anthony. Karena mengingat Anthony itu kan nilai, transfernya mahal ya, 100 juta euro itu mahal banget untuk sekelas Anthony yang cuman bisa El Gasing muter-muter nggak jelas anjing di Old Trafford. Sehingga untuk musim depan sepertinya ya Liga Champion itu akan semakin menarik karena banyak sekali diisi oleh nama-nama baru nih atau nama-nama yang udah lama vakum dan akhirnya kembali ya. Berikut ya beberapa nama juga harus terpaksa absen ya. Salah satunya adalah KJD atau klub juara dunia alias Chelsea anjir. Di mana Chelsea musim ini finish di peringkat 10 klasemen IPL sehingga Chelsea tidak akan lolos ke Liga Champion, ke Europa League dan juga ke Conference League ya. Bener-bener musim depan debut musimnya Xabi Alonso, Chelsea itu cuma fokus main di liga domestik anjir. Di Liga IPL, Carabao dan juga FA Cup ya. Hingga ya namanya kehidupan pasti ada naik turun. Begitu juga dengan klub yang jadi penasaran kita balik lagi ngebahas tentang Como. Apakah ini hanya apa ya, anomali sesaat atau memang Como akan mulai menunjukkan jati dirinya ya, bahwa dia bisa jadi di musim depan menjadi kandidat kuat untuk menjadi juara. Karena Cesc Fabregas ini berhasil numbangin AC Milan, berhasil numbangin Juventus, benar-benar berhasil numbangin klub-klub besar dengan pelatih-pelatih senior ya. Maximiliano Allegri aja gelut ribut sama Cesc Fabregas karena mungkin egonya kena, nggak terima kalah sama Cesc Fabregas yang masih muda, bahkan sampai melontarkan kata-kata, "Lu tuh baru anak kemarin sore anjing, nggak sok-sokan, nge-taunting Maximiliano Allegri," gitu kan. Nah, yang kalau kita perhatikan kabar yang tadi kita baca, ini ada kabar yang, menyedihkan ya bagi kita orang Indonesia, karena Cremonese, klubnya Kang Emil, itu terdegradasi ke Serie B. Sedangkan kalau Sassuolo, klubnya Bang J, itu masih bisa bertahan ya, masih bisa bertahan di Serie A. Sehingga ya ini menjadi sesuatu yang cukup menyedihkan ya. Gue sih berharap, Kang Emil itu bisa direkrut ya, bisa kembali direkrut oleh Como atau direkrut oleh klub lain di Serie A sehingga jangan sampai musim depan itu harus berlaga di Serie B, kan sangat disayangkan banget ya. Karena secara usia juga ya harusnya Kang Emil itu masih ada dalam top performanya, sedangkan Kang Emil itu menjadi kiper terbaik di Serie A musim ini dengan total penyelamatan yang banyak anjir. Kalau untuk clean sheet, kita belum dapat lagi beritanya ya, tetapi salah satu kiper terbaik anjing dengan penyelamatan terbanyak di Serie A musim 2005-2026 adalah Emil Audero. Sehingga ya kita, tunggu saja kabar-kabar nanti kelanjutannya seperti apa ya dari Kang Emil itu sendiri. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys tentang beberapa klub yang sudah kita bahas yang akan menjalankan musim depan tampil di Liga Champions khususnya Como ya. Ini kita akan, fokus ngebahas tentang Komonya dulu dah. Nah, pertanyaannya, apakah musim depan Como akan berbicara banyak di Liga Champions atau hanya, memeriahkan saja sehingga ya mungkin akan langsung gagal ya di babak knockout gitu kan. Coba dong drop opini kalian tentang Como di kolom komentar.